Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Kita ketemu kembali pada kesempatan ini pada minggu pertama di bulan Juli. Semua anugerah Tuhan ya bagi kita semua sehingga kita bisa masuk di bulan Juli pada minggu pertama. Pada kesempatan ini saya rindu dan kita semua merindukan firman Tuhan untuk menjadi makanan rohani di dalam kehidupan ini. Sebelum baca firman, mari kita datang berdoa. Bapa, kami menaikkan pujian dan syukur untuk kesempatan ini, waktu yang Kau beri, untuk kami menikmati firman Tuhan, urapi hamba-Mu dan jemaat Tuhan, firman yang berkuasa dalam kami, makanan rohani dalam kami. Sebab itu berfirmanlah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada kesempatan ini dalam kitab Lukas pasal yang ke-10, Lukas pasal 10, ayatnya yang ke-38 sampai 42, saya akan baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sudah pernah dengar kisah tentang Maria dan Marta dalam menyambut Yesus ketika Yesus datang di rumah mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam tulisan firman Tuhan di sini Yesus mengapresiasi Maria. Dan sebaliknya terhadap pelayanan Marta justru Yesus berkata, "Marta, kau terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Dari pernyataan Yesus ini, baik pernyataan Yesus kepada Marta maupun pernyataan Yesus kepada Maria, ini kita akan melihat sebuah pesan yang sangat penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Karena begini, sebagaimana Maria dan Marta, mereka menyambut Yesus di rumah mereka dalam konteks pelayanan atau melayani. Bukankah ketika Yesus datang mereka mau melayani Yesus? Maria dengan caranya dia duduk dekat kaki Tuhan. Marta dengan caranya dia sibuk untuk mempersiapkan makanan. Katakanlah demikian. Sibuk untuk mempersiapkan makanan apa yang perlu untuk dia siapkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau garis bawahi di ayat 40 sedang Marta sibuk melayani. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada pesan yang kuat di sini yang akan memberikan sebuah cara berpikir di dalam kita, saudara, bahwa tidak selamanya orang sibuk melayani itu lalu kemudian memiliki nilai rohani. Saudara, iya. Mengapa saya katakan demikian? Tidak selamanya orang yang sibuk itu memiliki nilai rohani. Tentu di sini akan kembali kepada orientasi dan seperti apa sebuah kerangka konsep tentang melayani itu sendiri. Saudara, kalau kita melihat dari cara Marta, bahwa Marta kehilangan esensi dasar dalam hal melayani yang sejati. Yesus di sini bukan berarti tidak perlu makan minum. Yesus sama seperti saudara dan saya, dia butuh makan minum untuk dilayani, saudara. Nah, tetapi ada esensi dasar yang hilang dari Marta. Karena begini, ketika dia mau melayani, ketika dia mau sibuk, ya, justru kita perhatikan ada sesuatu yang tidak beres dalam hatinya. Iya. Ada sesuatu yang tidak beres di dalam hatinya. Dikatakan dalam tulisan firman Tuhan di sini. Iya. Sehingga dia menyeret nama Maria. Dia menyeret nama Maria. Jadi dia menyalahkan Maria. Saudara, ini pesan pertama. Melayani Tuhan itu jangan menyeret nama orang lain. Saudara-saudara, jangan menyalahkan orang lain. Tapi melayani Tuhan itu fokus saja kepada Tuhan.
apapun keadaan yang ada di sekitar, kita fokus saja kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika Marta, dia kehilangan esensi dasar dalam hal melayani. Dia seolah dia merasa dia sendiri, dan dia menyinggung Maria, saudara-saudara. Dan Yesus berkata, kau terlalu menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Sederhananya, saudara-saudara, kalau dia fokus pada pekerjaan apa yang dikerjakan, saya percaya Yesus pasti akan menyambut dengan senang masakannya, saudara, masakannya. Tetapi karena ketika dia kehilangan fokus yang sebenarnya dalam hal melayani itu sendiri, maka Yesus berkata, kau terlalu menyusahkan diri. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Sehingga ini yang saya katakan tadi, bahwa tidak selamanya orang yang sibuk melayani memiliki nilai rohani. Nah, ada juga orang yang sibuk melayani memiliki nilai rohani. Pasti itu. Dan tentu alasannya adalah selama kita melayani dengan ketulusan hati, dengan kesungguhan. Saudara-saudara, selama kita melayani dengan setia, ketulusan hati, kesungguhan hati, saudara-saudara, tidak memandang orang yang ada di sekitar, tidak menuduh sana, tidak menuduh sini, tidak menarik sana, tidak menarik sini. Saudara-saudara, fokus saja pada apa yang saya kerjakan untuk Tuhan. Saya kerjakan itu. Itu pesan kuat bagi seorang bagi seorang Marta. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan yang demikian ini memang akan kehilangan fokus ketika orang mengerjakan sesuatu, kemudian dia menyeret-nyeret nama orang, saudara-saudara, maka katakanlah pekerjaannya sebetulnya ringan, enteng saja. Tapi ketika nggak maksimal dia kerjakan karena nggak sungguh-sungguh, terlalu menyeret nama orang sana, orang sini, melihat sana, melihat sini, saudara, pekerjaan yang ringan akan terasa berat, saudara. Nah, dan Marta menjadi sebuah pelajaran penting untuk supaya katakanlah kita boleh sibuk, tetapi kesibukan kita tentu hanya orientasi saja Yesus, dan kerjakan dengan sungguh-sungguh, berat atau ringan, lakukan itu dengan setia, berfokus hanya kepada Yesus saja. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli buat saudaraku, biarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Nah, inilah sebuah tanda-tanda dalam diri Marta, sehingga Yesus justru mengatakan kepadanya, Marta, engkau terlalu khawatir, Marta, engkau terlalu menyusahkan diri. Saya percaya begini, Bapak Ibu, saudara, ketika dia menyambut Yesus, dia masak menu-menu yang enak, lalu kemudian dia lakukan itu dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Saya percaya pun juga Yesus membutuhkan makan minum, kan saudara, seperti itu. Memang ada nilai yang terbaik yang dimiliki oleh Maria karena dia duduk dekat kaki Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan adalah sebuah kesempatan untuk mendengar perkataan-perkataan Yesus. Memang ini memiliki nilai plus, yang menjadi prioritas, dan itu diambil oleh Maria, saudara-saudara, diambil oleh Maria. Nah, sehingga Maria memilih bagian yang terbaik. Maka tentu kalau dibuat sebuah klasifikasi, tentu di sini bahwa yang terbaik itu adalah ketika duduk dekat kaki Tuhan. Dan ketika cara Marta melayani pun juga bukan berarti nggak baik. Menurut saya apa yang dia lakukan untuk dia menyiapkan segala apa yang disiapkan, karena Yesus juga pun membutuhkan itu. Tidak salah juga kan, saudara-saudara. Tetapi orientasinya menjadi berubah. Karena apa? Karena dia tidak mengerjakan dengan segenap hati. Dia tidak mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan dia menyeret orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itulah yang menyebabkan sehingga Marta penuh dengan kekhawatiran dan menyusahkan diri. Saya mau baca di ayat yang ke-42, dan ini juga menjadi penting, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Mari kita garis bawahi bagian yang terbaik. Puji Tuhan, kesempatan ini adalah bagian yang terbaik. Apa bagian yang terbaik? Adalah bicara tentang firman Tuhan, persekutuan bersama dengan Tuhan. Apa yang terbaik? Hubungan kita dengan Tuhan.
itu memiliki nilai yang terbaik. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, nilai yang terbaik persekutuan, hubungan dengan Tuhan, kita posisikan di tempat yang pertama di dalam kehidupan. Saudara-saudari kasih Tuhan, maka yang lain-lain kemudian menyusul seterusnya. Tetapi yang terbaik ini diambil oleh Maria, maka Yesus memuji Maria. Persekutuan bersama dengan Tuhan menjadi prioritas. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, persekutuan dengan Tuhan menjadi prioritas dalam hidupmu, melayani Tuhan, mengiring Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Karena Tuhan mau itu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Dan lakukanlah segala sesuatu dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, dan dengan penyerahan yang sungguh hanya kepada Tuhan. Seperti seorang Maria yang mau datang duduk dekat kaki Tuhan dengan penyerahan yang sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat dimanapun saudara berada, mari penyerahan sungguhmu melayani Tuhan, ditilik oleh Tuhan. Iya, dan engkau menempatkan dia Yesus di atas dari segala apa yang menjadi urusan-urusan yang selanjutnya. Berbahagialah engkau telah memilih bagian yang terbaik. Bagian yang terbaik yang memiliki nilai kekal dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara di renungan yang singkat ini. Kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur Bapak untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami memilih bagian yang terbaik. Dan kami mau melakukan dengan setia dan dengan sungguh-sungguh setiap apa yang Tuhan berikan kepada kami sebagai tanggung jawab melayani Engkau. Terima kasih Bapa, seperti seorang Maria. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Lawat jemaat Tuhan, umat-Mu dalam hari-hari hidup mereka, untuk mereka melayani Engkau, untuk mereka menikmati pribadi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, tolong jemaat Tuhan, umat-Mu, sekiranya ada yang lemah beri kekuatan, yang sakit sembuhkan. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian.